Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hamzah Gurnita melaksanakan kegiatan reses pertama tahun anggaran 2025 di Kampung Benteng Desa Jayanti Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi PKB Hamzah Gurnita mengungkapkan keprihatinannya terkait penyaluran bantuan operasional sekolah yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini diungkapkan Hamzah usai menerima berbagai aspirasi masyarakat saat reses perdana tahun anggaran 2025 di Kampung Benteng Desa Jayanti Kecamatan Pelabuhan Ratu, Senin 10 Februari 2025. Menurutnya dana BOS ini harus diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, sementara nyatanya dana tersebut tidak mengalir kepada pihak yang berhak menerimanya. Sebagai Ketua Komisi 2 dan anggota Badan Anggaran atau Banggar akan mempertanyakan data dana BOS yang tidak tepat sasaran. Sejumlah aduan dari masyarakat ini akan menjadi pertimbangan bersama untuk divalidasi kembali. Dalam kegiatan reses tersebut tak hanya persoalan dana BOS sekolah, berbagai aspirasi lainnya dari masyarakat kekhawatiran terkait kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan jaminan kesehatan di daerah mereka. Sebagai perwakilan masyarakat di parlemen, semua aspirasi masyarakat akan disampaikan untuk diperjuangkan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. Melaksanakan reses ke-1 di tahun 2025 ini banyak keinginan atau masukan-masukan dari masyarakat, terutama terkait BOS ya. Ini banyak masyarakat yang kurang mampu, anaknya sekolah tidak mendapatkan BOS. Ini menjadi pertanyaan besar. Saya selaku Ketua Komisi 2 dan selaku anggota Banggar, kami akan pertanyakan BOS ini kemana dan untuk siapa sebetulnya. Jangan sampai yang layak mendapatkan dana BOS tidak dapat, tapi yang tidak layak dapat. Menjadi PR kita, harus kita evaluasi bersama. Dan banyak dari infrastruktur, jaminan kesehatan, jadi masukan-masukan yang sangat penting juga bagi saya. Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sofian, Tim Liputan MGS TV melaporkan.